Jadinya apa nih? Siapa yang start recording? Loh. Wait. Sorry. Ada sedikit nge-lag saya seperti. Nah, tadi kan gagasan ini ya. Gagasan apa? Pendukung. Ayo, yang mau stay yuk. Taruh, latar belakang gagasan itu kan isinya kan dengan latar belakang yang didapatkan dari gagasan itu kan dari permasalahannya. Berarti permasalahan kita kan tentang kurikulum prototype. Atau latar belakang gagasan itu penjelasan tentang kurikulum prototype. Karena kan itu apa ya? Entar tadi aku bisa cari-cari. Gagasan pendukung ini hitungannya bisa jadi gagasan yang penguat gagasan utama atau gagasan yang menciptakan kondisi di mana gagasan utama itu lebih baik gitu loh ketimbang gagasan yang mau kita ini kan. Ya, itu ada 2 option berarti. Ya. Yeah. Ini terus dari Rachwa nih saran dari... Tapi namanya pendukung tuh pasti kayak penguat gitu nggak sih? Ya bisa buat penguat, lebih seringnya gitu emang. Masa pandemi COVID ini mendesak banyak pihak Gagasan pendukung itu tambahin informasinya bukan sih? Yang mana? Gagasan pendukung itu tambahin informasi. Ini informasi yang belum lengkap semua di gagasan utama bisa ada di gagasan pendukung, tapi masih itu jadi penguat gagasan utamanya. Jadi maksudnya gagasan pendukung itu penjelasan lebih lanjut dari gagasan utama gitu? Nah. Garis. Boleh ya, sih. Mau ngambil yang ini, aku mau membaca gagasan pendukung dari delegasi Nusa Tenggara Timur. Ini lumayan sih. Tapi boleh dimulai dari masa pandemi COVID-19 mendesak banyak pihak. Gitu. Tapi sampai habis nih. Nah, bentar dulu. Sampai habis kah atau sampai mana ini? Kalau delegasi lain gimana? Jangan kaku, guys. Santai aja. Sekalian kan kenalan, kalau bisa nyebut namanya aja langsung. Delegasi itu urusan formal. Ya, cukup nantilah hitungannya. Oh ya, Faki itu yang signatorisnya ditulis semua deh. Terus semua aja? Iya, tadi di infoin. Oke. Coba. Terus aku nggak bisa buka filenya nih, tolong bacain dong satu. Sulbar, terus yang provinsi lain mana gitu? Gorontalo. Terus? Bengkulu. Oke. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Sulsel. Ya. Kalimantan Utara. Kalut. Terus? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ya? Ya. Sulteng. Ya Allah, nggak Sultan aja ya. Sulteng gimana Bapak? Di mana? Nggak Sultan aja. Ini Sulteng terakhir kan? Oke. Ayo, udah selesai nih yang masalah ininya udah ya. Topiknya ini, ruang lingkupnya ini, gagasan ini. Oh ya, gagasan pendukung tadi dari mana nih? Dari masa pandemi, terus sampai mana? Halo. Guys, jangan tinggalin saya. Halo. Coba dipikirkan lagi ayo. Dalam sistem pendidikan karena sistem pendidikan sebelumnya sangat tidak untuk masuk
Oke, guys. Apa langsung semuanya aja nih dari masa pandemi itu sampai habis gitu? Kalau pakai di masa pandemi itu lebih ke latar belakang nggak sih? Gimana? Itu aku nulis emang latar belakang sih, cuma ya terserah. Boleh lah ya. Itu buat latar belakang. Oke, baiklah. Tunggu bentar. Rangkum aja gitu untuk gagasan pendukung. Jadi tunggu, kita perlu state yang jelas nih. Yang mana latar belakang, yang mana gagasan pendukung? Kalau menurut aku ya, yang kurang relevan itu di ke pendukung, karena kayak kan di gagasan utama dijelasin nih kurikulum prototipe itu sebagai jawaban sementara untuk menghadapi situasi COVID-19. Nah, di gagasan pendukung dikuatin lagi karena kenapa ini dijadiin sebagai jawaban sementara, karena si kurikulum K13 ini nggak efektif, nggak relevan untuk diterapkan di dalam kondisi pandemi COVID-19. Setuju. Aku setuju. Yang lain gimana? Setuju nggak? Setuju. Oke, setuju. Karena terbalik juga kelihatannya. Loh. Wait. Guys, yang nggak hadir kata kakaknya nggak ditulis. Yang nggak hadir nggak usah Iya, ditulis. ditulis ding. Iya. Oh, aku Ya, nggak yang lihat ada ya. sampai mana tadi? Aduh. Ya wes lah. Sabar, nggak apa-apa. sabar. Sampai sulbar tadi. Maaf. Nggak apa-apa. Santai. Hanya miskom. Sampai sulbar ya. Mm-mm. Dan sulbar. Nggak apa teman-teman. Ya nggak apa-apa kak. Ya syukur diingetin sekarang sih daripada nanti. Banyak Yuk, praktik satu. yuk. Ayo praktik. Apalagi praktiknya. Oke. Bentar, kurikulum prototipe itu emang kurikulum yang cuma sementara doang di masa pandemi ini? Gini, yang dari aku baca, kurikulum prototipe itu di 2022 itu bebas dipilih di antara 3 kurikulum lainnya. Nah, kurikulum lainnya itu ada kurikulum K13, ada kurikulum darurat, dan salah satunya kurikulum prototipe. Nah, pemilihan ketiga kurikulum ini bebas sampai pada tahun 2024. Nanti 2024 melihat situasi dan kondisi, barulah Kementerian Pendidikan bakal ngomong lagi mau pakai kurikulum yang mana gitu lah sebagai kurikulum nasional. Oke. Tapi kalau dari prospeknya tuh ngomongnya bagus sih kurikulumnya kayaknya. Praktik dan simpulan. Ayo. Dua lagi yuk. Kita kongres yang kedua ini emang cuman buat ngisi ini, besok baru kita ngomong apa namanya? Ngomongin ini atau gimana? Ya, Kak Presiden? Kalau di sedikit gitu sih, tapi lebih lengkapnya kurang tahu. Oke, ini maaf mengganggu diskusinya ya. Jadi saya mau ngingetin aja. Jadi kalian itu ngisi template ini yang besok akan dipresentasikan di sesi 3. Jadi nanti sponsornya dia yang mempresentasikan si dokumen ini nanti di share screen besok. Dan untuk latar belakang gagasan itu sebenarnya lebih ke masalahnya. Nanti jadi gagasan utama itu menjawab si masalahnya itu. Kemudian nanti gagasan pendukung itu gagasan yang mendukung si gagasan utama tadi untuk menjawab si masalah di latar belakangnya gitu. Jadi mengingatkan aja supaya strukturalnya nggak salah nanti besok pas presentasi. Oke. Makasih Kak. Thank you, Kak. Hitungannya udah pas lah tadi kita. Latar belakang gagasan tadi kan yang dia bilang jadi masalah ya. Nah, gagasan utamanya itu yang menjawab masalah dan gagasan pendukung itu yang mendukung si gagasan Dari utama. gagasan utama.
Berarti gagasan utamanya bakal lebih banyak dong? Atau agak banyak juga gitu? Karena kan dia Kalau menjawab baik, latar belakang. iya sih temannya. Ya nggak sih? Iya, iya, iya. Soalnya latar belakang tadi, Mas, itu intinya gini, latar belakang itu jadi masalahnya, gagasan utama itu menjawab masalahnya. Nah, gagasan pendukung itu yang mendukung Pendukung dari gagasan jawabannya. utama. Nah, iya. Jadi kan kalau dari yang latar belakang kita sekarang ini kan masa pandemi COVID, ini mendesak banyak pihak, salah satu komandan untuk dengan inovasi baru yang bisa membandingkan karena Mungkin kepentingan gagasan sebelumnya. utamanya diisi sama solusi kali ya. Solusi kenapa pemerintah memilih kurikulum itu gitu. Apa Gagasan gimana? boleh sih sebenarnya kita cantumkan ke solusi. Karena kan gagasan utama kan itu kan jawaban dari latar belakang kan. Tapi di latar belakang belum ada masalah, belum ada kata-kata yang spesifik nunjukin masalah nggak sih? Perlu ditambahin gitu? Gak perlu ada nggak sih di latar belakang? Karena bakal dibahas di gagasan utama. Sekalian nyelesai masalahnya. Oh iya iya. Iya. Oh iya. Jadi yang perlu dirubah nih gagasan utama ya. Nah, apa nih kata-katanya supaya pas gitu loh. Klop dia. Halo. Apa nih gagasan utamanya nih? Katanya tadi yang dia bisa menjawab masalah dari si latar belakang gagasan. Ayo, ayo. Ayo. Halo guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Ki Akbar. Halo. Jawab yuk guys, jangan tinggalin saya. Nanti saya nangis loh kalau nggak dijawab. Halo. Gimana ini gagasan utamanya? Cukup. Kalau aku pribadi nggak pas sih, cuman nggak tahu kalau yang lain gimana. Di tempat keluarnya gagasan utama ya? Iya, gagasan utamanya. Ayo, yang lain gimana nih? Atau kita emang udah biarin gini aja? Atau ada mau tambahan lagi gitu? Ya Allah. Ayo guys, tolong dijawab. Mungkin Ya. ditambahin kali ya, bentar. Aku lagi kayak kurikulum prototipe sebagai jawaban sementara untuk menghadapi situasi COVID. Terus kurikulum prototipe juga merupakan penyempurna dari kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013. Kurikulum darurat merupakan terobosan pada masa pandemi COVID-19 sebagai bagian dari mitigasi hilangnya pembelajaran atau learning loss di masa pandemi. Ini yang lain gimana? Setuju nggak? Ini di apa dong? Dikirim di chat dong yang tadi diomongin. Saya kan panjang tuh. Ya mungkin didikte. Oke, bentar ya. Yang lain ayo lihat kolom chatnya. Setuju atau enggak? Kalau setuju ya kita pakai itu. Kalau enggak ya silakan beropini.
Halo? Ini udah kirim belum? Belum ya? Atau gini deh, kita coba move dulu ke tempat yang lain dulu. Ke praktiknya nih. Mumpung masih ini kan. Kurang jelas nih. Soalnya juga. Ini emang beneran kita sampai jam 3 ngerjain ini atau ada waktunya nanti? Misalnya apa gitu waktunya? Ini- Ntar lagi aku tulis nih yang gagasan utama. Oke. Guys, mumpung masih baru itu sama Kalau Sereginya. maaf sebelumnya, Pak Akbar, itu yang di anggotanya Ya. boleh ditulis Bengkulu aslinya di sini. Tadi dia salah. Oke. Maaf guys, salah masuk blog. Udah betah banget nih kayak di blok 1 nih. Nggak pindah-pindah. Tadi udah bahas solusi-solusi juga. Waduh. Nah, mumpung ada nih dari kelompok lain gitu, ceritain dong gitu kan, mumpung ada sumber gitu ya. Kita kasih ide. Testimoni. Testimoni, bener. Iya. Kalau di blog sebelah tadi itu topiknya tentang pendidikan karakter. Oh. Oke, mirip-mirip lah. Udah bikin gagasan utama belum? Yang di blog tadi? Belum. Baru sampai Belum ya? solusi. So, kan Baru tadi cari solusi. Lah, solusi? Ya tadi kalau di sana tuh topik kan, terus di bawahnya itu langsung solusi gitu. Nggak salah sih. Ya? Aku ada buat praktik nih. Baru nyusun dikit sih. Kalau dibuat praktiknya itu sendiri, gimana kalau yang dari kurikulum prototype menyediakan hak kepada sekolah untuk memilih mata pelajaran dalam proses pembelajaran dan kemudian dalam proses kebijakan sekolah pun itu bisa diatur sendiri gitu. Gimana ya kalimatnya? Mungkin ini dalam kurikulum prototype, sekolah bebas memilih sistemnya sendiri sehingga mampu menciptakan generasi muda yang punya kemampuannya di bidang masing-masing gitu. Gitu Pak? Iya? Iya ya, begitu ya. Izin nanya, ini lagi bahas gagasan pendukung ya? Ini praktik. Praktik. Boleh nambahin gagasan pendukung nggak? Boleh. Ayo. Kalau menurut aku di gagasan pendukung itu bisa kayak, karena kurikulum prototype tuh dia bakal lebih fokus kan ke dalam beberapa mapel, nggak semua mapel gitu kan, mapel pilihannya. Nah, karena di kurikulum ke-13 itu kan dituntut untuk belajar mandiri. Sedangkan kalau untuk terus belajar mandiri setelah pasca pandemi itu nggak bakal ngasilin apa-apa, karena memang pas pandemi itu kita udah benar-benar loss gitu kan, learning loss gitu. Jadi kalau pasca pandemi tetap kurikulum 13 yang mengedepankan belajar mandiri, itu tuh nggak bakal efektif. Boleh sih. Berarti itu tadi yang kurang efektif itu udah masuk kurang relevan. Dan prototipe apa tadi? Yang untuk kurikulum prototipe-nya? Dan kurikulum 13. Enggak, kurikulum 13-nya udah pas tadi yang di atas. Ya, kurikulum prototipe kan kita kan cuman fokus ke beberapa mapel gitu kan. Enggak semua mapel harus kita kuasain. Jadi sistem belajarnya bakal juga lebih spesifik gitu. Kita bisa mengasah kemampuan kita juga gitu. Sesuai dengan minat bakat siswa. Pelajar. Ya Allah, milihnya ini. Oke. Buat gagasan utama yang di kolom chat itu aku setuju. Yang di chat ya, kurikulum prototipe merupakan jawaban sementara mulai dari bersama kurikulum. Oke. Setuju sih.
Tapi kepanjangan gak sih? Gimana tuh? Kepanjangan atau Enggak pas lah. pas ya? Coba masukkan ke sini. Merupakan jawaban sementara untuk menghadapi situasi penyakit kurikulum ini dilakukan mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2020 sementara. Kurikulum darurat. Nah, dengan dilakukan kurikulum ini diharapkan kegiatan belajar mengajar dapat pulih kembali. Kekhawatiran lost generation hanyalah kekhawatiran yang tidak akan terjadi. Oke. Nah, sekarang untuk ini gagasan utama Kementerian Pendidikan dan Wait, Kebudayaan ada gagasan utama lagi nih. Oke, Kementerian Pendidikan juga ini dari kurikulum darurat yang merupakan penyerahan dari masuk terbesar sebagai salah satu. Gimana nih guys? Ya pakai yang pertama apa yang ini? Punyanya Regina atau punya Rilani? Pakai yang mana? Ayo. Boleh diskusin aja dulu. Iya. Ya kan? Iya sih, bener sih. Setujunya. Ayo, setujunya yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Kalau aku yang pertama. Yang pertama. Loh. Oke. Yang lain gimana? Setujunya yang pertama apa yang kedua? Apanya? Gagasan utama atau latar belakang? Ini gagasan utama dua-duanya. Wait. Latar belakang itu hitungannya masalah yang ingin dijawab nanti di gagasan utama. Dan gagasan utama itu jawabannya gitu. Boleh juga tuh. Gagasan pertama atau gagasan kedua, guys? Yang pertama apa yang kedua? Gagasan pertama dari aku gabungin dari latar belakang gagasan yang tadi dibuat sama Lani. Jadi kayak gagasan pertama kayak gitu. Ini gabung semua nih gitu. Enggak digabung, maksudnya di mix gitu loh. Lagi gitu. Oh, di mix. Boleh sih. Gimana? Atau menurut kalian salah satunya ada itu kepanjangan atau kayak Sengaja aku mix biar masih nyambung sama latar belakangnya gitu. Oke. Boleh sih. Ayo yang lain setuju nggak? Kalau setuju aku langsung Ctrl C, langsung Ctrl V aja nih. Nggak susah. Bisa sih yang kedua. Kalau yang kedua itu kan masih disambungin ya. Iya, sama-sama nyambung gitu. Biar nggak kaget gagasan utamanya langsung lompat di kolom. Oke. Utamanya ini dia. Oke, gagasan ini udah nih. Izin nambahin lagi buat gagasan pendukung. Kan di sana udah tertulis kurang relevannya kurikulum K13 untuk diterapkan dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kurikulum prototipe lebih berfokus kepada mapel yang spesifik sesuai dengan minat dan bakat pelajar. Mungkin bisa ditambahin habis kata pelajar itu tuh sehingga kurikulum ini bersifat tidak terlalu menekan peserta didik. Oke, peserta didik. Nah, yang praktiknya ada nggak yang muncul gitu idenya gitu, yang twing idenya gitu kan? Biasanya kalau di film tuh ada lampu di sini gitu kan. Nah, ini praktiknya gimana nih? Terbengkalai. Praktik sama simpulannya terbengkalai, guys. Itu yang praktik maksudnya gimana? Aku belum terlalu paham. Praktik gimana ya? Aku juga tunggu. Yang praktiknya tadi kalau nggak salah. Iya. Kayak cara kerjanya nggak sih?
Apa? Ini. Kayaknya iya dah. Kayak cara kerjanya atau mungkin apa namanya praktik nyatanya si prototype ini kali ya. Misalnya kan prototype ini kan pilihan gitu sama sekolah. Apakah sekolahnya pengen pakai prototype atau pakai kurikulum darurat atau kurikulum ke-13. Atau mungkin itu yang jadi poin untuk praktik ini. Oke, dalam Kayaknya sih si kurikulum prototype ini tuh kalau aku nggak salah ya, aku juga pernah baca, itu kan memang dia nggak terlalu menekankan untuk ke semua mapel gitu kan, cuman mapel-mapel tertentu yang diminat dan bakatin sama si peserta didik. Tapi itu ada yang wajibnya kayak semua peserta didik di jenjang SMA MA itu diwajibkan untuk menyelesaikan satu karya tulis ilmiah kalau nggak salah, esai penelitian gitu. gimana ya? Tapi Aku kalau coba Kalau anak IC nggak relate, terlalu relate sih. Maksudnya kita juga lulus Iya. karya ilmiah. ya IC udah diterapin banget sih itu. Udah kebal. Pradita udah diterapin juga dan Wah, Dita juga kami ya? mohon maaf kami setiap tahunnya wajib ngeluarin esai ilmiah dan itu semuanya bahasa Inggris. Ya, Iya, dan itu ada tertekan ya enggak pengujinya. sih? Iya, ada pengujinya juga. Allah Akbar. Iya bener Jadi, banget can di relate. seminar proposal sama di sidang pas akhir kelas 12 ntar. Kalau aku nggak akhir kelas 12. Di Pradita itu tiap Itu di tahun. akhir. Tiap tahun? Oh God. Gak tiap tahun itu ada gitu. Ya Tuhan. Nanti tuh kalau yang ini tuh nanti tahun apa ya? Bulan Juli itu sidang selesainya, nanti diuji gitu loh hitungannya. Nah, tahun depannya lagi ada lagi gitu. Tapi kelas 12 udah nggak ini lagi. Cukup sampai kelas 12 doang. Karena kelas 12 hitungannya kalau di sini udah cuman fokus ke ini. Apa namanya? SBMPTN atau Kita malah itu jadi salah satu bahan kelulusan. Kalau misalnya itu masih abu-abu, ya belum bisa lulus. Tapi itu malah hitungannya bagus nggak sih? Karena dengan kayak kita gitu dilatih buat nggak kaget juga pas kuliah. Iya, kan soalnya kan mirip skripsi juga kan ya. Yes. Balik gimana praktik? Praktiknya gimana? Yang pertama tadi gimana tuh? Yang memberikan hak kepada setiap sekolah untuk memilih sistem dan kebijakan masing-masing. Boleh sih. Praktiknya kayak gini nih. Yang pertama tadi kan. Terus setelah itu ini ya. Apa lagi ya tadi? Yang satu lagi tadi yang esai tadi. Tahu yang mana? Enggak. Enggak. Kayak pakai yang Kalau ini barusan aku baca kan, katanya itu kurikulum prototype tuh lebih bentar. Nah, pembelajaran di kurikulum prototype itu katanya berbasis proyek yang dianggap penting untuk pengembangan karakter siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Tapi di sini aku juga kurang paham sih proyek yang dimaksud itu gimana. Apakah proyek itu kayak praktik-praktik langsung yang terjun ke lapangan atau gimana? Karena kalau menurut aku kalau proyek yang dimaksud itu kayak praktik terjun ke lapangan gitu, ya bagus sih karena kan kita juga udah bosan tuh kan sama materi-materi terus selama PJJ. Nah, kalau kita misalnya
tatap mukanya itu diisi sama praktik-praktik, lebih banyak praktik, cenderung ke praktik, itu kita bakal lebih masuk sih. Enggak, benar-benar. Mereka Terus langsung kalau terjun. ya kalau langsung terjun gitu kan untuk ngasah minat bakatnya juga bakal lebih difasilitasi, ditunjang gitu kan sama praktik-praktik. Nih, pembelajaran berbasis proyek dianggap penting untuk pengembangan karakter siswa gitu. Ini sebenarnya bisa masuk blok 1 juga nggak sih? Aduh. Nyambung soalnya. Iya semangat. Nyambung. Soalnya kan satu bidang pendidikan semuanya. Ada Bapak Supriyanto. Supriyatno, bukan Supriyanto. Nih dia bilang akan mendapatkan kebijakan mengenai kurikulum mana yang dijadikan kurikulum nasional untuk pembelajaran tahun 2024. Jadi gimana nih kalimatnya buat praktek? Praktek lah. Mungkin ditambahin kayak kemudian kan titik dulu tuh kan, terus kemudian titik apa koma? Titik apa koma? Ya. Kemudian fokus pembelajaran di dalam kurikulum prototipe ini. Yes. Yang bahasa Indonesia bagus, tolong. Saya bahasa Indonesia saya agak. Masuk nggak suaranya? Fokus pembelajaran dalamnya. Terus kemudian fokus pembelajaran dalam kurikulum prototipe ini. Prototipe ini lebih berfokus kepada pada pembelajaran berbasis proyek. Tadi udah ada kata fokusnya. Hah? Wait. Suaranya masuk dua nih. Nggak gini, kan tadi awalnya udah bilang kemudian fokus pembelajaran. Masa lebih berfokus lagi? Atau putus-putus suaranya. Jangan bilang dong. Orang lagi tidur loh. Iya nge-lag sih. Atau dari ini langsung aja. Coba ulang lagi dong. Kemudian fokus pembelajaran dalam kurikulum prototipe ini. Bukan. Aku ketik aja ya. Coba diulang lagi yuk. Yang fokus pembelajaran. Oke.
Boleh sih. Yang lain? Ayo, gimana? Setuju nggak? Kalau aku boleh-boleh aja. Pembelajaran berbasis proyek yang mana kita mengajar sebuah dalam bentuk praktik. Eksperimental, emang mental buat praktik ini. Halo. Oke. Yes, sudah. Oke. Simpulan lah yang bagus. Supaya kece kelihatannya gitu pas presentasi. Halo, yang punya kesimpulan. Ada 20 Izin menit mau lagi. nambahin, Nanti kasih saran. Semakin Kalau cepat kita selesai, semakin cepat misalnya kita nyantainya. itu duduk di dulu dalam nih. memilih kurikulum yang ingin digunakan sesuai dengan kondisi daerah sekolah Tuh, tersebut. resistance. Kemudian fokus pembelajaran Ayo, dalam ayo, kurikulum ayo. prototipe ini lebih diutamakan pada proyek yang mengacu Bulan pada dulu. ini berada proyek pelajaran mungkin sebenarnya. Ayo, gimana kesimpulan semua ini? Prototype, maka pelajar gini-gini. Bagus. Sesi. Kurang. Yang terakhir nih. Aduh, ya Allah. Ya. Tersebut bisa ditulis aja nggak? Soalnya terus di kolom chat aja. Ayo guys, ini gimana nih? Jangan
Tolong jangan tinggalkan saya. Itu simpulan tuh kita penegasan ulang, ya kan? Iya, penegasan ulang. Kayak gimana gitu, kita pengen state tentang apa dari semua yang kita bicarakan tadi, apa yang benar-benar bisa diambil intinya gitu. Boleh tuh yang punya saran. Tulis di kolom. Kalau misalnya di simpulan tuh kita bilang kayak kita rasa kurikulum prototipe ini tuh adalah memang alternatif yang tepat karena kurikulum prototipe ini tuh lebih memerhatikan kemaslahatan para peserta didiknya, yang mana kan sasaran pendidikan itu kan para peserta didik. Jadi di kurikulum prototipe ini tuh lebih cenderung mentingin kemaslahatan para peserta didiknya. Karena seperti yang kita tahu kan kalau peserta didik selamat ini tuh kayak ngerasa terbebani gitu kan, harus bisa semua mata pelajaran gitu. Jadi di kurikulum ini lebih mengerti gitu kondisi para peserta didiknya. Nyambung nggak sih? Nyambung sih, nyambung banget Pak. Atau dari yang lain ada nggak pendapatnya? Kalau nggak ada bisa langsung ditulis di kolom chat. Coba Itu aja dulu bagus tadi. Kalau dari aku, Ya, ya. tadi juga bagus. aku tadi udah buat kesimpulan. Coba aku bacain dulu. Simpulannya, perlu dilaksanakannya uji coba pada kurikulum prototipe. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mencoba kurikulum tersebut sampai sekiranya tahun 2024. Apabila kurikulum prototipe berjalan lancar, maka akan diberlakukan untuk pendidikan di Indonesia. Ini aku dapat informasinya waktu dari break room yang waktu tadi pagi. Dia soalnya ngejelasin juga tentang pendidikan. Kita ngebahas juga tentang kurikulum prototipe ini. Jadi kalau menurut aku ini bisa kesimpulan, tapi terserah sih, bisa didiskusikan lagi. Ya, setuju. Terus kita bisa juga masukin tentang pendidikan Finlandia nggak sih? Soalnya kan kurikulum prototipe ini tuh menurut aku juga mirip-mirip gitu kayak pendidikan yang di Finlandia. Nah, pendidikan di Finlandia kan juga bisa sukses gitu kan, bisa jadi sistem pendidikan terbaik juga gitu. Mungkin juga bisa masukin itu studi bandingannya gitu loh. Boleh sih. Boleh tuh. Coba tadi yang dibacain tadi di copy dulu di kolom chat. Finlandia. Ada yang puasa enggak? Yes. Ada yang ingat nggak tadi poin pertama yang aku sampaikan itu apa? Tuh lupa. Aduh. Lupa, beneran serius. Oh, ingat yang kemaslahatan siswa. Ya, kemaslahatan siswa. Iya. Cepet-cepet ditulis sebelum lupa lagi. Ayo. Ini yang udah masuk kesimpulan yang pertama tadi nih. Perlu dilaksanakannya uji coba si kurikulum prototipe ini sampai 2024. Bisa ditambahin tuh kalau kurang panjang. Bisa ditambahin. Tambahinnya pakai apa? Ayo, pakai apa? Oh.
Tinggal nunggu simpulan. Berarti simpulannya nanti antara dua tadi ya. Sekarang pengecekan terakhir nih, ada nggak yang dari apa namanya slide simpulan kan belum ditentuin tuh. Tadi kan di antara dua tadi nanti kita tentuin. Nah, yang bagian lainnya ada nggak yang misalnya pengen ditambahin kah atau pengen di apa gitu? Ayo 15 menit lagi nih. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada harus cepet-cepet dibicarakan. Kaki itu ada yang Ya. typo di latar Yang belakang mana? gagasan Kebudayaan. kebudayaan itu kebudayaan. Kebudayaan, wah Allah. Kebudayaan. Nah. Oke. Ayo, yang lain? Buat yang ini gagasan utamanya itu kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meanwhile yang di latar belakangnya sampai riset dan teknologi. Jadi ngikutin yang di latar belakang aja atau gimana? Seharusnya ngikutin yang latar belakang aja tadi. Tadi Aulia mau ngomong apa? Saya mau tambahin yang bagian praktik. Itu yang saya Iya. baca tadi tentang proyek prototipe itu berkaitan dengan nilai proyek pelajar Pancasila. Jadi mungkin bisa Ya. ditambahin nanti kegiatan belajar mengajar cenderung dilakukan dalam bentuk praktik atau experiential learning yang mengacu pada nilai pelajar Pancasila. Mungkin bisa ditambahin. Pelajar Pancasila agar menjadi pemuda Pancasila. Ini fokus pembelajaran kurikulum ini pembelajaran berbasis proyek yang mengajar dilakukan dalam bentuk praktik dan atau experiential learning yang apa tadi? Yang Aulia, apa mengacu, tadi? yang mengacu pada nilai pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Oke. Nah, yang yang masalah latar belakang tadi nih sama gagasan utamanya. Katanya gagasan utamanya lebih ya daripada latar belakangnya. Lebihnya di mana tuh? Lebihnya di mana, guys? Supaya bisa langsung dihapus. Ini ada yang di chat juga udah. 2 nih simpulannya. Oke. Ayo, yang katanya gagasan utama tadi lebih itu. Yang mana yang lebihnya? Nggak kelihatan sama aku. Di atasnya pendidikan, paling bawah kan ada pendidikan tuh. Mana pendidikan ini paling bawah ini. Atasnya ini. tuh lebih. Yang mana? Baik sebagai dan kurikulum juga lebih ditata sayang. Coba di awal kalimatnya yang mana? Awal kalimatnya yang mana tadi? Paragraf terakhir bukan? Dari sebagai salah satu bagian dari mitigasi learning loss atau dalam kurikulum prototipe juga lebih ditata selain hanya disederhanakan juga, atau dari dalam ini, dari sini?
Ya, sampai situ aja. Oke, di sini ya. Kedus, bilang dia. Nah, yang simpulan nih, yang terakhir. Atau adakah? Nggak ada ya yang mau nambahin lagi? Oke, berarti simpulan. Ya, pilih yang mana? Yang panjang atau yang pendek? Yang dari Bengkulu atau yang dari Banten? Dipilih, dipilih, dipilih. Ayo, dipilih yuk. Tapi menurut aku itu dari yang Banten sama yang dari Bengkulu itu juga bisa di-mix karena nyambung. Yang dari Banten duluan terus bawahnya dari Bengkulu. Karena kan juga ada penegasan ulang di awal sama paragraf yang aku bikin. Jadi nyambung sama yang Banten. Taruh, yang gagasan utama Jadi gimana nih, bagian yang praktek lah. Yang boleh gagasan diulang? utama yang terakhir banget, yang karena itulah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan prototipe sebagai kurikulum sementara, itu menurut aku jangan dihapus soalnya itu masih nyambung sama latar belakang gagasan. Wait. Dan itu sebagai penutup juga. Yang ini? Yang dihapus tadi itu. Dalam sampai Ya. di sini aja. Karena itulah kementerian ini nggak dihapus. Dalam sampai juga aja. Oke. Ya. Nah. Ya. Oke. Mau nambahin, mungkin itu menjadikan kurikulum prototype kali ya, bukan menjadikan prototype. Mana? Yang iya. paling bawah. Paling bawah? Paling bawah ya? No. Itu loh yang paling bawah gagasan utama. Gagasan utama. Apa? Oh, gagasan utama. Itu kan menjadikan prototype. Mungkin menjadikan kurikulum prototype. Ditambahkan menjadi kurikulum. Di gagasan utama yang paragraf terakhir. Gagasan utama paragraf terakhir. Kalimat terakhir. Ini menjadikan prototype. Menjadikan kurikulum. Anda ingin menjadikan prototype sebagai kurikulum sementara. Oke. Adakah lagi yang lain? Atau kita ini tinggal milih simpulan sih hitungannya? Atau yang punya ide kan ada ide tadi tuh buat gabungin dua-dua simpulannya. Boleh tuh ditulis atau di chat gimana gitu gabunginnya. Guys, dikit lagi loh waktunya. Lagi jam 3. Tujuh menit lagi. Oh iya, itu yang gagasan utamanya Kementerian Pendidikannya nggak diganti? Yang Pendidikan, mana tuh? Kebudayaan, Riset, dan... Ih, panjangnya nama apa? Oke. Simpulannya ayo. Perlu dilaksanakan uji coba pada kurikulum Oke, thank you. Untuk korek, Anda sungguh sangat membantu. Prototipe ini dirasa sangat tepat karena kurikulum ini sangat memperhatikan kemaslahatan peserta didik karena seperti yang kita tahu pada kurikulum sebelumnya para peserta didik seringkali yang di bawah tuh aku udah coba gabungin yang kedua itu, coba dilihat. Aku rasa kesimpulannya bisa buat beberapa kalimat aja. Kalau ini digabungin seperti digabungin. Ini yang mana nih? Yang pendek apa yang panjang?
Sedangkan di prototype ini peserta hanya memiliki materi. Perlu dilaksanakannya uji coba. Mungkin kalau yang pendek ini tuh si prototype ini udah diujikan gitu loh, bukan perlu dilaksanakan uji coba. Tapi boleh sih sebenarnya. Atau pada kurikulum prototype Dirasa udah pendidikan dan tepat kan, kebudayaan. soalnya kan prototipe ini kan belum dilaksanain nggak sih? Maksudnya belum Prototype. ada kepastian gitu loh. Itu bisa berjalan lancar nggak? Cobanya sedih. Mungkin bagian itu bisa diganti kali kalimatnya. Atau Kalau mau enggak, pakai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan bukan mencoba kurikulum tersebut sampai sekiannya tahun 2024 dikarenakan bla 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 saat memperhatikan kemaslahatan peserta didik. Jadi jawabannya deklarasi Batman sama deklarasi Bengkulu nyambung. Nah, dijadiin satu. Tunggu, berarti kurikulum. Ini mulai dari mana lagi nih? Ayo. Ayo, yang apa tadi? Ditulis aja. Terus di kolom chat aja langsung. Kan itu kan hitungannya udah fix ya, yang terakhir kali yang ini mau ditulis ini. Dan waktu kita kayaknya pas sama itu. Ayo, 3 menit. Speedrun ngetik yuk, 3 menit. Nggak berasa ya Bun, 3 menit lagi. Iya, nggak berasa. Tapi nanti deadline ngumpulinnya jam 8 malam kok. Jadi kalian mungkin bisa bikin grup WhatsApp, terus nanti dilanjutin di WhatsApp. Yang penting ngumpulinnya jam 8. Siap. Sama rencanain besok siapa presentasi. Berarti habis ini untuk selesai ya, Kak? Apa? Gimana? Apa? Habis selesai, sesi hari ini selesai. Ya, nanti ditutup di main room ya. Ya. Kalau kalian bikin grup WhatsApp, jangan lupa add aku sama Gani ya. Ya. Loh. Pengen jadi Intel. Kita nggak mau dokumentasi dulu sebelum ke main room. Boleh. Dokumentasi dulu. Itu wajib. Itu yang dari Iya boleh kayak jeda Sulawesi Barat sama Pak Kia nggak aku dieditin. kayaknya yang ini Ya Kak, tuh. Terserah aku, ya udah kalau gini aku ngikut Oke, aja. sekarang posisinya di asrama. Soalnya juga. Iya Kak, sekarang posisinya di asrama. Mau lihat nggak? Mau dong room tour. Emang Faki dari sekolah mana? Saya dari Smabda, Pradita Dirgantara. Ya, lu masuk sama jujur Li. Cuman ya mungkin mungkin tempat terbaiknya ada yang di tempat sekarang. Keren Iya gitu, Ini kamarnya. Maksudnya. Oh lihat dong. Widih. Wih. Api ya. Dalam. Bersih banget nggak sih dibanding? Iya. Bersih. Dibanding apa nih? Bersih banget, rapi banget. Nggak jadi, nggak selesai. Nggak mau nyelesain. Ayo kita foto dulu deh. Ini udah mau ditutup breakout-nya. Bentar gue nyalain. Yaudah yuk. BO2. Kayak gimana nih? Iya dibanding. Iya ada Inau. Recordnya dimatiin aja kan? Tapi ada logo nggak Kak? Karena logonya KMB.